Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Ali dengan NIM 2136044. Di video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester audit sistem informasi. Jawaban yang pertama ada jelaskan apa itu audit sistem informasi, tujuan dan peran audit sistem informasi. Di sini saya akan menjawab, audit sistem informasi adalah proses evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap infrastruktur teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi. Dan di sini tujuan dan peran audit sistem informasi, tujuannya adalah audit sistem informasi mencakup beberapa aspek penting yang berkait dengan keamanan, efisiensi, kepatuhan, dan pengolahan risiko dalam organisasi. Dan peran audit sistem informasi sangat penting dalam memastikan bahwa sistem teknologi informasi atau TI dalam sebuah organisasi berfungsi secara optimal, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan mengapa suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dan resiko apa yang terjadi di dalam auditing. Di sini saya akan menjawab, perusahaan memerlukan audit sistem informasi untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi mereka berfungsi secara optimal, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengapa perusahaan memerlukan audit sistem informasi? Karena di sini ada keamanan data, yang kedua ada kepatuhan regulasi, yang ketiga ada efisiensi operasional, yang keempat ada integrasi dan akurasi data, yang kelima ada kontinuitas bisnis, yang keenam ada peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Risiko yang terjadi dalam audit sistem informasi adalah yang pertama ada di sini kelemahan dalam kontrol internal, yang kedua ketergantungan pada sistem tertentu, yang ketiga data yang tidak akurat atau tidak lengkap, yang keempat keterbatasan waktu dan sumber daya, yang kelima kesalahan dalam penilaian risiko. Baiklah, selanjutnya di sini soal nomor 3, jelaskan tahap proses audit dan tahap pelapor hasil audit sistem informasi. Di sini saya akan menjawab, proses audit sistem informasi melibatkan beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan evaluasi yang menyeluruh dan objektif terhadap infrastruktur teknologi informasi dalam suatu organisasi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses audit dan tahap pelapor hasil audit sistem informasi. Tahap proses audit sistem informasi yang pertama adalah perencanaan audit atau planning, yang contohnya di sini penentuan lingkup audit, menentukan area dan sistem yang akan diaudit. Yang kedua ada pengumpulan bukti, evidence collection, yang dimana contohnya di sini pemeriksaan dokumen, mengumpulkan dan meninjau dokumentasi yang relevan seperti kebijakan prosedur dan catatan log. Yang ketiga ada evaluasi bukti atau evidence evaluation. Yang contohnya di sini menganalisis bukti yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem informasi. Yang keempat adalah pelaporan hasil audit atau reporting. Yang contohnya di sini adalah menyusun laporan awal yang merangkum temuan analisis yang rekomendasi berdasarkan evaluasi bukti. Yang kelima ada tindak lanjut atau follow up, yang dimana contohnya di sini implementasi rekomendasi, memastikan bahwa rekomendasi audit ditetapkan oleh manajemen. Yang selanjutnya di sini ada tahap pelaporan hasil audit, yang dimana tahap-tahap ini yang pertama ada ringkasan evaluasi, menyajikan ringkasan temuan utama, risiko yang diidentifikasikan, dan rekomendasi dalam format yang mudah dipahami oleh manajemen. Yang kedua ada pendahuluan, yang contohnya menjelaskan tujuan audit, lingkup metodologi yang digunakan dan periode waktu audit. Yang ketiga ada temuan, menyajikan temuan utama secara rinci termasuk kelemahan yang ditemukan dan bukti pendukung. Yang keempat ada analisis dan evaluasi, menganalisis penyebab untuk dari temuan dan dampak terhadap organisasi. Yang kelima ada rekomendasi, yang dimana contohnya memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Yang keenam ada kesimpulan, menyimpulkan hasil audit dengan menekankan temuan utama dan pentingnya mengimplementasikan rekomendasi. Yang ketujuh lampiran, menyertakan
pendukung seperti daftar pertanyaan wawancara, daftar sistem yang diaudit, dan didokumentasikan lain yang relevan. Selanjutnya di sini ada soal yang keempat. Jelaskan secara singkat apa saja standar audit pengendalian audit sistem informasi. Saya di sini akan menjawab, audit sistem informasi menggunakan berbagai standar yang pengendalian untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan konsisten. Berikut adalah beberapa standar audit dan pengendalian yang umum digunakan untuk dalam audit sistem informasi. Pengendalian audit sistem informasi contoh yang pertama ada di sini COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies yang dikembangkan oleh ISACA. COBIT menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI yang membentuk organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka melalui menggunakan TI yang efektif dan efisien. Yang kedua di sini ada ISO S 27001, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi, memberikan kerangka kerja untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengkomprimasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan ISMS. Yang ketiga di sini ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Contohnya di sini kerangka kerja untuk manajemen layanan TI yang menyediakan panduan praktik terbaik untuk pengolahan layanan TI yang efektif. Yang keempat di sini ada NIST SP853. Yang contohnya di sini panduan untuk kontrol keamanan dan privasi untuk sistem dan organisasi federal AS. Selanjutnya di sini ada standar audit sistem informasi. Yang pertama, pengendalian umum TI meliputi kontrol yang mendukung lingkungan TI secara keseluruhan seperti kontrol akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem, operasi sistem, dan kontrol perangkat keras dan jaringan. Yang kedua, pengendalian aplikasi, kontrol yang spesifik untuk aplikasi tertentu, memastikan bahwa transaksi yang diproses oleh aplikasi adalah lengkap, akurat, otoritas, dan valid. Yang ketiga, ada kontrol akses, mengatur siapa yang memiliki akses sistem dan data, serta hak dan batasan yang terkait dengan akses tersebut. Yang keempat di sini ada kontrol perubahan, mengatur proses pengembangan dan penerapan perubahan pada sistem informasi untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara berkendali dan terdokumentasi dengan baik. Yang kelima, kontrol keberlanjutan bisnis, menyediakan rencana dan prosedur untuk memastikan kelangsungan operasional organisasi selama dan setelah menggunakan atau berencana. Yang keenam di sini ada kontrol lingkungan fisik, melindungi aset fisik dan infrastruktur TI dari ancaman fisik seperti pencurian, kerusakan, atau bencana alam. Selanjutnya di sini yang pertanyaan kelima, jika terjadi kecurangan, fraud di dalam perusahaan yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan seorang auditor? Baik, di sini saya akan menjawab. Yang pertama, proses audit sistem informasi melibatkan beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan evaluasi yang menyeluruh dan objektif terhadap infrastruktur teknologi informasi dalam suatu organisasi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses audit dan tahap langkah-langkah yang harus dilakukan seorang auditor dalam menangani kecurangan. Yang pertama di sini ada kumpulkan dan dokumentasikan bukti. Yang kedua, laporkan kepada manajemen senior atau komite audit. Yang ketiga, lakukan investigasi lebih lanjut. Yang keempat, jaga kerahasiaan. Yang kelima, evaluasi sistem kontrol internal. Yang keenam, kesediaan rekomendasi perbaikan. Yang ketujuh, lapor kepada otoritas jika diperlukan hasil audit sistem informasi. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan mereview jurnal audit sistem informasi menggunakan COBIT. Yang pertama di sini ada judulnya yaitu Audit Sistem Informasi Akademik menggunakan Framework COBIT 4.1. Untuk jurnalnya di sini jurnal informatika, volume dan halamannya di sini volume 4 dan nomor 2.
Untuk tahun pembuatannya di sini Desember 2014. Penulisnya di sini Neni Purwanti. Untuk abstraknya, pengelolaan sistem informasi akademik yang tidak terkelola dengan baik akan berdampak pada rendahnya kualitas layanan, rendahnya tingkat kepuasan pelanggan atau mahasiswa, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder terhadap institusi. Hal tersebut di atas dapat diatasi dengan pemantauan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan SIAKAD. Tujuan penelitiannya, apabila dilihat dari definisi-definisi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan audit sistem informasi adalah untuk menilai apakah pengendalian sistem informasi telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas beberapa faktor. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian melakukan studi literatur dan menganalisis terhadap dokumen IBI Darmijaya yang berkaitan dengan visi dan misi, sasaran atau tujuan rencana strategis, serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan investasi TI IBI Darmajaya. Hasil penelitian sistem informasi akademik saat ini dapat dilihat dari hasil perhitungan tingkat kematangan Current Maturity pada BAK dan Biro ICT Sentro pada user dan manajemen yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1 tingkat kematangan maturity level BAK dan Biro ICT Sentral untuk respon dan kategori user. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijelaskan pada tabel 41.7, tingkat kematangan maturity level yang ada pada dan delivery dan support pada umum berada di level 3. Agar seluruh TI dapat mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, agar di level 4 manajer, maka semua prosedur yang disyaratkan di tiap proses harus dipenuhi. Mengacu pada standarisasi COBIT untuk mencapai level 4 manajer, maka setiap proses TI harus memiliki prosedur baku dan tulisan yang disosialisasikan ke semua pihak dan terlibat dalam sistem informasi akademik, yaitu kepada pengelola sistem dan penggunaan langsung sistem. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.